Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas video mengenai virus corona disease 19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Jadi kali ini izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya membuat video ini untuk tugas pendidikan kewarganegaraan yang diambil oleh Bapak Madia MSI. Jadi untuk selanjutnya ayo kita bahas. Oke kawan-kawan, jadi kali ini pembahasan pertama kita mengenai bagaimana hari ini COVID-19 sendiri ada di dunia. Jadi COVID-19 atau virus corona itu pertama kali berasal dari Wuhan, Cina, yang mana kabar berita NBC News itu menyatakan bahwasanya virus corona ini diakibatkan oleh kelelawar. Jadi secara menyeluruh virus corona ini menyebar melalui satu negara, yaitu Cina, tepatnya di kota Wuhan. Dan perkembangan daripada virus corona ini sendiri menyebar hingga kini itu sudah di seluruh negara bagian, bahkan sampai dengan Amerika yang saat ini menjadi negara paling banyak terdampak virus corona itu sendiri. Bahkan hampir mencapai 1 juta jiwa yang positif dari virus corona sendiri. Jadi kali ini supaya mempersingkat waktu, kita akan membahas bagaimana hari ini virus corona sendiri ada di Indonesia. Jadi virus corona sendiri ada di Indonesia sekitar bulan Februari kawan-kawan. Itu tepatnya pada saat pengumuman daripada Bapak Presiden Republik Indonesia mengenai 2 orang yang terkena virus corona. Jadi perlu diketahui kawan-kawan semua, virus corona sendiri pertama ada di Indonesia itu 2 orang. Dan hari ini pada tanggal 27 April 2019 virus corona sendiri sudah hampir menyentuh angka 9.000 dan tingkat kematian juga hampir mencapai angka 1.000 kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan sendiri untuk hal ini tetap ikuti aturan daripada pemerintah hari ini. Bagaimana pemerintah hari ini membuat sebuah kebijakan-kebijakan itu buat kawan-kawan sendiri kawan-kawan. Jadi ketika memang hari ini ada kebijakan PSBB dari pemerintah, yang mana hari ini pemerintah meminta kita lebih banyak mengurangi waktu di luar rumah. Jadi walaupun kita keluar rumah seperti aturan di dalam PSBB sendiri, sesuai dengan Kepres tentang PSBB, keluar rumah itu harus menggunakan masker. Kemudian ada beberapa aturan lagi seperti tidak boleh menaiki roda 4 melebihi setengah kapasitas daripada mobil tersebut untuk menghindari sentuhan ataupun memberikan jarak terhadap pengguna kendaraan tersebut dengan orang di samping atau di belakangnya untuk memutus rantai penyebaran virus corona sendiri. Dan saya rasa hal ini sangat bagus dilakukan untuk memutuskan angka daripada penyebaran virus corona ya kawan-kawan. Jadi hari ini juga saya melihat kawan-kawan, virus corona sendiri ini di Indonesia terus berkembang sangat pesat. Bahkan satu harinya saja itu bisa mencapai 300 lebih kawan-kawan. Bisa dibayangkan 300 lebih dalam kisaran waktu 2 bulan ini udah hampir mencapai angka 9.000. Itu bagaimana ke depannya? Kalau dari kita sendiri sebagai warga negara Indonesia yang katanya kita kooperatif, ya
harus kooperatif terhadap aturan yang ada, kawan-kawan. Jadi buat yang menonton, semoga kawan-kawan melihat video ini dan dapat betul-betul mendengar apa kata pemerintah hari ini. Kalau memang bisa dikurangi jam di luar rumahnya, tetap di rumah aja, dan tetap di rumah aja kalau bisa. Kalaupun memang mau keluar untuk keperluan yang betul-betul genting ataupun penting, seperti mencari bahan kebutuhan pokok, kawan-kawan. Jadi saya sendiri mempunyai beberapa tips ataupun cara untuk memutus daripada penyebaran rantai corona. Jadi yang pertama itu setelah keluar rumah itu harus mencuci tangan, ataupun setelah menyentuh barang-barang yang berasal dari luar rumah itu kita harus mencuci tangan. Kemudian membersihkan tubuh kita dari manapun kita keluar, ya kawan-kawan. Jadi ketika memang kita pulang ke rumah, kita harus mencuci, kalau bisa buka bajunya, kita simpan baju kotornya dulu, kita cuci, kemudian kita mandi bersih-bersih setelah kita keluar dari rumah pada saat pulang. Kemudian jangan menyentuh orang yang ada di rumah ketika kita setelah berpergian dari luar langsung ke dalam rumah, langsung menyentuh orang rumah ataupun barang-barang yang ada di rumah, karena itu bisa menyebabkan virus corona sendiri mengendap ataupun berada di apa yang kita sentuh. Jadi itu sebagai tips untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Yang kedua, ikuti aturan-aturan pemerintah hari ini. Apapun yang dikatakan pemerintah itu untuk kebaikan kita semua. Contohnya seperti dilakukannya PSBB, kemudian kita disuruh pakai masker. Itu adalah hal-hal baik yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita harus terus mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kita jangan mudik. Kan ada tuh mungkin ada beberapa hari ini viral tentang mudik dan pulang kampung. Jadi buat kawan-kawan sendiri, kalau memang berada di luar kota yang memang notabene daerah tersebut adalah daerah yang memiliki zona merah virus corona ataupun ada virus coronanya, untuk tidak pulang atau balik kampung maupun mudik. Itu langkah supaya orang yang ada di rumah, orang yang kita cintai itu tidak terkena virus corona. Jadi sabar-sabar dulu buat kawan-kawan yang memang ada di luar kota untuk tidak pulang ke kampung ataupun mudik, karena itu bahasa yang sama, itu hanya sinonim. Dan saya meminta kepada kawan-kawan juga untuk tetap selalu dalam keadaan positive thinking dan tidak panik dalam kondisi hari ini. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Sekali lagi, ini tugas saya lakukan untuk memenuhi syarat mata kuliah saya, pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.